Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema negosiasi dalam komunikasi bisnis. Tugas komunikasi bisnis. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sesa Hertiani Putri, yang kedua Sulistiawati, yang ketiga Fibula Widya Revansa, yang keempat Wahyu Apri Isgiarto, dan yang terakhir Yafi Sahda. Kami dari Prodi Agribisnis Hortikultura 2 semester 5. Kemudian ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu mengenai negosiasi dalam komunikasi bisnis, seperti pengertian negosiasi, tujuan dan manfaat negosiasi, jenis-jenis negosiasi, tahapan proses negosiasi, keterampilan bernegosiasi, dan yang terakhir adalah tipe negosiator. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sesa Hertiani Putri. Pengertian negosiasi. Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate serta to be negotiating, yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Dalam kegiatan negosiasi, setiap pihak akan mencoba untuk merujuk pihak lainnya untuk menyetujui sudut pandangnya. Dengan bernegosiasi, maka setiap pihak yang terlibat akan berusaha untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran dan menyepakati suatu wujud kompromi. Jadi, pengertian negosiasi secara umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Mereka yang melakukan negosiasi ini biasa disebut dengan negosiator. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Kese, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Sedangkan menurut Runtang Sipetu merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung. Ada kalanya didampingi pengacara masing-masing untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi ke arah kesepakatan atas dasar win-win solution. Nah, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sesa Hertiani Putri. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sulistiawati. Tujuan dan manfaat negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh, aktivitas negosiasi bisnis yang terjalin antar satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai penjualan.
Manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antar setiap pihak yang bernegosiasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fibula Widya Revansa. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, berdasarkan situasi. Bila dinilai berdasarkan situasi, negosiasi akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi non-formal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah negosiator. Untuk negosiasi yang dinilai berdasarkan jumlah negosiator, maka negosiasi dibedakan menjadi negosiasi dengan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah biasanya dilakukan oleh dua pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antar dua pihak saja. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan dan kerugian. Untuk jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan lose-lose. Jenis negosiasi kolaborasi adalah jenis yang melibatkan seluruh pihak untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga akan terjalin kolaborasi seperti kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Sedangkan jenis negosiasi dominasi sesuai namanya. Jenis negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak dapat mendapatkan keuntungan. Untuk negosiasi akomodasi, setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa pihak lawan saja mendapatkan keuntungan banyak. Di sisi lain, negosiasi lose-lose adalah negosiasi yang digunakan untuk tidak mengajukan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Yafi Sahda. Teman-teman, materi selanjutnya adalah mengenai tahapan atau proses negosiasi. Yang pertama tentu adalah persiapan dan perencanaan. Dalam persiapan dan perencanaan ini, terdapat proses mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Kemudian, ketika menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan cara yang bijaksana. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah menentukan aturan. Proses negosiator itu harus menentukan garis besar dan aturan-aturan yang kemudian siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penjelasan. Nah, pada tahapan ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberikan dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, nah ini adalah seperti inti dari tahapan atau proses negosiasi, yaitu tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahapan ini bertujuan mencari solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik temu. Yang terakhir adalah tahapan penutupan dan implementasi. Keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi, antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan, mendengarkan peringatan, menciptakan kesepakatan dengan lebih cepat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah strategi dan taktik. Baik
baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Keempat, kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang kelima, memulai negosiasi agar negosiasi sukses. Selanjutnya, tipe negosiator. Di sini tipe negosiator ada 4, yaitu yang pertama negosiator curang, kedua bodoh, ketiga profesional, keempat naif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai negosiator curang. Tipe negosiator ini adalah ia akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan negosiasi karena dalam pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasinya. Kemudian yang kedua adalah negosiator bodoh. Cenderung menghendakkan kekalahan untuk kedua belah pihak. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada pemenang dalam negosiasi. Yang ketiga, negosiator profesional. Nah, ini adalah tipe negosiator yang akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan bagaimana cara memperoleh apa yang diinginkan karena sudah mempunyai pengalaman dan keterampilan bernegosiasi. Tipe ini juga tahu banyak tentang lawan negosiasinya. Yang keempat adalah negosiator naif. Nah, tipe negosiator ini adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang negosiasi dalam komunikasi bisnis yang telah kami sampaikan dari kelompok 6. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.